membangun keluarga Kristiani di tengah zaman digital seperti ini sungguh tidak mudah. Dan untuk bisa menjaga keluarga kami sehat secara rohani, secara fisik maupun mental, kami membutuhkan anugerah Tuhan. Kami menyerahkan diri kami dan hamba-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk boleh dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita boleh belajar bersama satu tema yang mungkin menjadi tema yang katakanlah sedang marak ya dibahas, isu mengenai mental health. Dan ini adalah satu tema yang kita banyak sekali mendengarnya dari sosial media. Kita mungkin juga mempertanyakan hal ini di dalam perjalanan ketika kita mengasuh anak-anak kita. Saya merasa ini merupakan tema yang perlu juga diangkat oleh gereja, karena anak-anak kita adalah anak-anak yang tidak kebal terhadap persoalan yang ada berkaitan dengan mental health seperti itu. Hari ini saya akan membahas mengenai tema yang dipilih, yaitu membangun kesehatan mental di era digital. Saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian Alkitab untuk melandasi tema kita ya. Kita sama-sama akan membahas mengenai apa yang harus kita lakukan di dalam perspektif perubahan zaman yang ada seperti itu, dan bagaimana kita bisa menjadi parents yang mendapatkan hikmat untuk bisa mengasuh anak-anak kita dengan cara yang mungkin beda dengan ketika kita diasuh. Tidak ada orang tua yang masuk ke sekolah keluarga ketika dia belajar menjadi orang tua. Nggak ada sekolah orang tua, betul? Dan kita melakukan apa yang kita lakukan sebagai orang tua dengan mengandalkan rekaman batin yang ada di dalam pengalaman kita. Bagaimana kita diasuh tanpa sadar menjadi pemandu dari yang kita lakukan selama kita menjadi parents. Tapi kita bersyukur bahwa di dalam zaman di mana informasi itu bertebaran di mana-mana, kita bisa mengakses begitu banyak informasi tentang bagaimana kita bisa melakukan parenting kita lebih baik. Tapi apa yang kita tahu dan apa yang sudah melekat pada diri kita itu kadang-kadang tidak connect seperti itu. Ya. Dan saya rindu kita sama-sama sadar betul, nggak cukup dengan rekaman batin kita ketika kita diasuh untuk bisa menyesuaikan pengasuhan kita terhadap generasi digital yang ada. Kita akan membuka satu bagian Alkitab dari Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal ke-5 ayat ke-35 sampai dengan ke-39, ini memang bukan berbicara tentang parenting secara spesifik, tetapi dia memberikan insight kepada kita bagaimana perubahan zaman seharusnya juga didekati dengan perubahan cara kita melakukan sesuatu. Ayat ke-35, saya mungkin langsung ke ayat ke-36 ya. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Karena jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong yang baru pula, dan tidak seorang pun yang telah meminum anggur tua ingin meminum anggur yang baru, sebab dia akan berkata anggur yang tua itu pahit. Nah, ini adalah firman Tuhan yang mengajak kita untuk melihat bagaimana hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita itu, kita menerima bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan di dalam hidup ini. Bahwa di dalam perjalanan kita melewati zaman yang berubah, perubahan adalah bagian yang tidak terhindarkan. Dan di dalam keluarga kita menghadapi perubahan zaman, membawa perubahan juga tantangan yang dihadapi. Banyak orang tua yang sadar betul bahwa mengasuh anak di dalam zaman ini benar-benar
Saya sekarang udah nggak mengasuh anak, tapi mendampingi cucu, ya, mendampingi cucu. Punya 2 cucu generasi alfa akhir. Yang satu baru 3,5 tahun, yang satu lagi baru 1,5 tahun. Saya bersyukur banget, menantu saya cukup cooperate, jadi 2 cucu ini masih ada di dalam kondisi diupayakan untuk abstinence of gadget. Ya, jadi mereka, apalagi yang kecil, sama sekali nggak boleh melihat layar seperti itu. Dan ini butuh ketegaan yang ekstra pada orang tua. Karena kenapa? Karena di sekelilingnya, sepupunya dan sebagainya terbiasa untuk bisa mengakses gadget pada usia yang sangat muda. Dan tidak ada orang tua yang tidak bergumul ketika melihat anak-anaknya melihat dari jauh gitu ya. Orang sedang mengakses gadget, dan kayaknya ada banyak sekali orang tua yang mempertimbangkan secara pragmatis untuk bisa memberikan, karena kenapa? Itu bisa menjadi virtual nanny, digital nanny juga ya. Kalau mau makan disuruh nonton anteng, betul? Ya. Dan ada banyak orang tua kemudian kejebak di sana. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kita memang sedang mengasuh sebuah generasi yang born to Google. Saya berharap bisa ditolong di belakang. Ya. Tetapi dia mengirimkan kepada kita satu pesan bahwa anak-anak yang terlahir ketika dunia digitalisasinya itu sudah berkembang seperti saat ini, mereka sejak lahir sudah terhubung dengan hal-hal itu. Ya. Dan ada banyak sekali orang tua bahkan sudah membuatkan akun sosial media untuk anaknya yang baru lahir. Ya. Dan ini merupakan sebuah fenomena, sebuah tren, dan kita mulai menemukan bahwa generasi ini memang seperti generasi yang seolah-olah tidak bisa dipisahkan dari manfaat yang mungkin, atau katakanlah manfaat ataupun mudaratnya seperti itu ya, dunia digital. Nah, mungkin boleh kita ringkaskan di dalam pertumbuhan mereka adalah generasi etik, generasi yang sangat eksperiensial, sangat membutuhkan pengalaman dan sangat membutuhkan sekali keterlibatan seperti itu. Mereka menjadi satu generasi yang dikatakan juga sangat penting sekali untuk bisa melihat gambar, karena mereka belajar lebih cepat dengan virtual daripada hal-hal yang lain. Dan mereka adalah generasi yang dikatakan terkonek, bahkan ada anak yang tidak pernah bisa melepaskan dirinya dari koneksitas gadget yang dimiliki olehnya. Dulu mereka disebut sebagai generasi yang fear of missing out, FOMO, atau generasi yang sangat mempercayai bahwa hidup cuma sekali, jadi ya lakukan aja apa aja yang menyenangkan, YOLO. Ya. Sekalipun sekarang ada pembalikannya seperti itu ya, dan kesadaran yang baru itu tuh belum sebesar apa yang ada di dalam generasi ini. Dan ini menjadikan mereka sebuah generasi yang tidak mudah untuk dibimbing kalau kita tidak maksudnya di dalam sekolah-sekolah, di dalam gereja, ada banyak hal yang perlu disesuaikan untuk bisa menarik perhatian mereka. Dan saya selalu mengatakan kepada para guru ataupun para pembina, beberapa menit di awal dari pertemuan dengan mereka, kalau kamu gak berhasil mendapat perhatian mereka, ke belakangnya susah. Karena ada banyak sekali kebutuhan yang mereka miliki, yang mereka berharap mereka temukan ketika mereka datang ke ruang kelas ataupun ke gereja seperti itu. Dan buat mereka sebuah hubungan internet itu
bukan hanya sebuah hubungan yang terkonek dan bisa membuat kita melakukan banyak hal yang lebih produktif seperti itu. Karena buat mereka internet dan juga mungkin komputer ataupun gadget-gadget canggih ini itu adalah alat bermain. Karena di dalamnya mereka bisa menemukan games yang memberikan kepada mereka perasaan fun. Dan kalau udah fun biasanya mereka akan repeat karena kenapa? Dopaminnya itu ekstra seperti itu. Dan kita melihat mereka bisa melihatnya sebagai alat belajar. Mereka adalah generasi yang jauh lebih pintar dari generasi sebelumnya. Dan ada banyak sekali anak-anak yang datang ke ruang kelas, datang ke gereja dengan separuh pengetahuan sudah ada di kepala mereka. Nggak beda dengan zaman dulu kita ke sekolah. Kita menunggu pembaharuan atau katakanlah lanjutan dari pelajaran sebelumnya itu benar-benar menunggu guru yang ngomong. Anak-anak sekarang mulai terinterest terhadap sebuah topik, dia akan lakukan research terlebih dahulu. Dan ketika seorang hamba Tuhan berkhotbah, mungkin pada saat yang sama dia sedang mengakses katakanlah khotbah tertentu yang sama topik yang ada gitu kan ya. Karena kenapa? The power of one click di tangannya itu memungkinkan dia melakukan apapun. Ya, jadi bahkan hamba Tuhan pun di-challenge banget gitu ya, bagaimana bisa menemukan cara baru seperti itu. Dan mereka menemukan gadget ini bukan hanya sekedar alat belajar dan alat bermain, tapi juga alat komunikasi. Hubungan yang mereka bisa dapatkan itu lebih luas dibandingkan dengan apa yang bisa dibayangkan oleh para orang tua. Dan ini menjadi sebuah alat untuk mereka bisa mengekspresikan diri dan mereka mendapatkan sebuah kenikmatan baru untuk bisa katakanlah memancarkan apa yang mereka ingin pancarkan tentang siapa diri mereka. Dan pada saat yang sama kita melihat ini juga berkaitan dengan alat belanja. Dulu mereka perlu pergi ke toko merengek kepada orang tua untuk bisa mengajak mereka pergi. Sekarang nggak perlu. Ya, bukan hanya anak-anak, ibu-ibu juga. Ya, fun banget karena kenapa? Belanja bisa check out keranjang kuning, keranjang hijau, keranjang orange gitu ya, keranjang biru, di mana? Bahkan di WC sekalipun sambil pun. Ya, kenapa? Karena kita memang mendapatkan kemudahan seperti itu. Setiap hari yang datang ke rumah kita sekarang bukan kita pos tapi paket. Dan ini menjadi satu fenomena yang bukan hanya orang tua tapi anak-anak juga sangat senang banget karena jiwa kebutuhan konsumerismenya itu menjadi sangat benar-benar terfasilitasi. Dia bisa membeli barang dari mana saja. Betul? Dan kita mulai menemukan banyak sekali orang tua yang jebol, dia punya dompet digital karena anaknya belanja barang tanpa permisi ya. Dan kita melihat ini tentu saja untuk yang lebih dewasa ini menjadi alat kerja, menjadi sebuah kantor berjalan yang mungkin mereka berharap mereka nggak perlu masuk ke kantor dari jam 8 sampai jam 5. Ada banyak kantor-kantor modern mulai memfasilitasi anak-anak seperti ini di berbagai penjuru dunia. Ya. Di Singapura, di mana, dan anak saya yang kedua itu bekerjanya itu cuma pergi ke kantor itu 1 minggu 2 kali. Dia bekerja dan tinggal di Swiss. Dia katakan dia nggak perlu untuk bisa ke kantor tiap hari mama, dia bilang, karena dia cuma perlu 1 minggu 2 kali ke kantor. Dan kayak sekarang dia lagi traveling, ya dia tetap bisa masuk kantor karena kenapa? Kantor virtual. Nah, saya besar membuka cabang gitu kan ya. Saya tanya kantornya di mana? Nggak ada lah. Kita cuma sewa di dunia maya dan kita cuma akses kantor fisiknya setahun berapa kali di negara yang lain seperti itu. Dan ini menjadi satu fenomena yang buat saya terkaget-kaget gitu ya. Dia punya kantor tapi kantornya virtual. Ya. Dan kita mulai melihat ini menjadi satu fenomena yang mungkin makin nantinya ini makin benar-benar satu hal yang biasa, gitu. Dan kita melihat banyak hal yang terjadi berubah sedemikian rupa. Dan banyak orang tua yang melakukan hal-hal yang mungkin dulu orang tua yang dulu nggak akan lakukan dan sebagian orang tua baru sekarang mulai menyadari juga dampaknya. Richard Kaiser berbicara tentang parenting mengatakan satu hal yang menarik. Dia katakan bahwa banyak orang tua milenial memberikan izin kepada anaknya. Sekitar 70% orang tua ini anak bawah 2 tahun untuk nonton TV. Nonton TV mungkin kita anggap aman. TV sekarang bukan TV kayak kita.
di ruangan gitu ya, itu angkatan jadul banget gitu kan ya. Saya yakin kebanyakan kita TV-nya udah nggak nyala di rumah kecuali smart TV ya, gitu kan. Dan aneh gitu ya kalau kita, maksudnya di rumah kita itu masih banyak yang nonton TV, biasanya yang angkatan yang oldies lah, jadi boomer ke atas gitu ya. Dan kita melihat di sini 59% dikatakan anak-anak itu diizinkan nonton 2 jam satu hari. 30% lebih dari anak sampai dengan usia 3 tahun punya playset seperti itu di kamar. Dan ibu Gen X itu agak ke ujung menuju ke milenial, dan Y mengizinkan anak usia kurang dari 2 tahun menggunakan smartphone untuk main dan nonton. Nah ini juga fenomena biasa. Di restoran, di gereja, di tempat-tempat di mana orang tua ada, kita bisa menemukan orang tua mengizinkan anaknya menggunakan handphone-nya, betul? Padahal ada banyak sekali bahaya yang mungkin juga menyertai hiburan yang sedang ditonton oleh anak. Dan 60% anak di bawah usia 3 tahun diizinkan menonton video online. Kelihatannya harmless, nggak bahaya. Tapi research menemukan makin kesini ya, waktu saya menulis buku tentang cyber smart parenting itu tahun 2013. Risetnya belum banyak buat parents. Tetapi makin kesini makin banyak, dan saya mulai menemukan seperti itu bahwa apa yang tadinya aman, yang dilihat tidak ada apa-apa, dan buat generasi milenial itu nggak masalah. Karena kenapa? Ketika digitalisasi itu terjadi, generasi milenial sudah melewati masa pubertas. Sehingga ketika mereka mengakses internet, mereka tidak berada pada posisi seperti generasi C, apalagi Alpha, yang baru berusia paling besarnya 15 tahun, seperti itu. Dan kita melihat ada banyak sekali hal yang ditemukan sebagai dampak negatif dari gadget canggih ini bagi perkembangan seorang anak. Kalau kita melihat mengapa gadget buruk untuk anak, sebagian mungkin anak udah nggak relevan, udah gede, ya udah terlanjur juga gitu ya. Tapi kita punya kesempatan untuk mempengaruhi cucu. Saya sangat concern sekali karena kenapa saya punya cucu yang sedang bertumbuh di rumah saya. Dan saya ingin menjadi grandpa, grandma yang sadar betul di tengah kesibukan orang tuanya bekerja dua-duanya, kita punya peran. Sekalipun kita mungkin tidak memiliki keleluasaan seperti dulu kita mengasuh anak. Tapi tetap suara kita itu penting, bagaimana bisa menggembalakan mereka ketika kita harus menggantikan orang tua mereka di momen-momen orang tuanya nggak ada. Bagaimana kita bisa mementoring orang tuanya untuk bisa melakukan yang tepat di tengah zaman seperti ini. Dan komitmen saya terhadap hal itu menjadikan saya itu benar-benar nego sama gereja. Saya katakan saya nggak mau full timer. Kenapa? Di musim hidup saya saat ini, saya ingin melakukan bagian saya sebagai grandpa dan grandma yang buat suami saya ya, gitu, dan saya grandma seperti ini. Saya nggak mau season of life saat ini saya nggak punya kesempatan untuk bisa mendampingi menantu saya, anak saya, dan bagaimana bisa melakukan bagian saya di dalam memuridkan anak ini, cucu ini, di waktu-waktu yang saya miliki ketika saya bersama dengan mereka. Nah, kita melihat bahwa yang pertama, gadget buruk bagi anak-anak itu karena kenapa? Dari hasil penelitian yang ada, bagaimana pertumbuhan otak anak sebenarnya dikompromikan di sana. Jadi ketika anak berada di dalam masa perkembangan otak yang paling cepat, paling dahsyat seperti dia di usia kecilnya ini, dan dia memerlukan stimulan bukan dari gadget canggih yang cuma satu dimensi seperti itu, dia butuh lingkungan, orang yang hadir dalam bentuk 3 dimensi seperti ini yang bisa berinteraksi dengan dia untuk menstimulir dia. Kita menemukan banyak anak-anak yang mengalami hambatan perkembangan oleh karena sejak dini diberikan gadget dan kurang diberikan stimulasi langsung. Dan PR itu banyak. Sekarang anak mau masuk TK aja, kalau di sekolah-sekolah yang kebanjiran murid akan minta tes. Anak baru masuk TK, dites melihat apakah dia bisa seimbang. Jadi ada beberapa kali saya dibawakan klien-klien anak-anak yang sangat kecil ini karena problem seperti itu, nggak seimbang, punya PR
bisnis baru yang sangat luar biasa dibutuhkan. Ya. Perkembangan otaknya itu membutuhkan keterlibatan orang yang 3 dimensi yang dia bisa lihat kehadirannya untuk menstimulus dia, bukan teknologi, ya, bukan cellphone, bukan TV, bukan iPad, bukan internet, karena ada banyak anak yang kemudian karena terus scrolling seperti itu, attention deficit disorder terjadi, ADD, ADHD, ya. Dan ini berkorelasi kuat. Mengapa banyak anak yang kelihatan hiperaktif, kurang bisa konsentrasi, ADHD seperti itu, kaitannya dengan apa yang dia lakukan tiap hari. Kita aja tahu kalau kita mulai scrolling, ada begitu banyak yang disajikan kepada kita. Betul? Ibu lagi cari resep nih, bingung mau masak apa. Itu kan tema kita kan, tiap hari masak kita pusing, gitu ya. Mau masak apa? Dan kita mulai scrolling. Kalau langganan Kopet, gitu kan ya, kita cari resep, betul? Tapi pas dari saat kita scrolling mencari resep, muncul notification dari entah film, entah situs, entah apapun yang sering kita kunjungi. Banyak ibu-ibu tanpa sadar kemudian ngeklik, betul? Mulai scrollingnya pindah, tadinya cuma mau cari resep, cuma butuh berapa menit, nggak sadar, kemudian sudah lewat 1 jam. Karena begitu kita mulai ngeklik, nanti ada hal lagi kita ikut. Dan bayangkan untuk anak-anak yang terus distimulir seperti itu, dia menjadi seorang anak yang sulit sekali untuk bisa menjaga konsentrasi dia. Karena span attention-nya potong, pendek. Dan saya bahkan mengingatkan menantu saya katakan kalau sampai, ini anak udah 3 tahun, karena kita kasih dia nonton film yang bagus gitu ya, sambil kita dampingi. Saya katakan jangan film pendek. Sekarang kan lagi ada satu masa kita katakan brain rot ya, karena kita melakukan scrolling yang agak jelas di TikTok yang pendek-pendek gitu ya. Saya katakan kalau film pendek yang kita rasa mungkin ya udah cuma sebentar aja kasih dia nonton, saya katakan kamu akan memperkuat ketidakmampuan dia untuk mempertahankan perhatian karena kenapa bosan, terus lompat, terus ganti. Jadi yang umur 3,5 tahun itu kita kasih ada film-film yang bagus, kita dampingin, kita sambungkan di TV, kita nonton bareng sama dia gitu ya, karena sekarang dia mulai tertarik dengan film yang binatang seperti itu. Karena kenapa? Karena dari dia baby saya bawa dia ke kebun binatang, itu masih di Bandung gitu ya. Nah kita melihat pertumbuhan otak dalam span of attention seperti itu. Terus kemudian kita mulai melihat gangguan perkembangan, dampak daripada postur yang mereka miliki ketika mereka sedang menikmati gadget. Jadi penggunaan teknologi itu sendiri ternyata ada banyak yang mempengaruhi perkembangan gerakan anak tuh jauh lebih belakang mundur dalam perkembangannya, dan kita melihat secara negatif dia berdampak kepada kemampuan dia membaca dan akademik. Jadi kita melihat ini terjadi pada seorang anak yang di bawah 12 tahun seperti itu, dan betapa luar biasanya banyak orang tua di Indonesia mungkin tidak menyadari hal itu. Kita merasa itu uang-uang kita, anak-anak kita, suka-suka kita gitu ya. Padahal kerugiannya tuh gede gitu. Nah ketika kita lihat dampak obesitas itu menjadi satu hal yang juga banyak karena anak-anaknya kurang bergerak seperti itu. Dan bahkan menjadi seorang anak yang katakanlah pola makan juga jadi berubah. Kita melihat anak-anak yang suka diizinkan ke warnet atau main games gitu ya. Menu favorit dari mereka adalah Indomie seleraku gitu kan ya. Itu menjadi makanan yang katakanlah dimakan oleh mereka sering banget karena kenapa? Memang enak banget ya kalau saudara habis pergi ke luar negeri, saudara tahu yang makanan yang dikangenin itu kebanyakan Indomie gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menarik dan kita melihat secara fisik yang inaktif ini mempengaruhi obesitas mereka, dan 30% dari mereka memperkembangkan diabetes. Dan di Indonesia kasus diabetesnya naik tinggi sekali. Bukan hanya soal minuman dan sebagainya, tapi saya merasa juga ada kaitannya dengan pola ya. Dan kita melihat ada banyak anak yang mengalami gangguan tidur. Kalau mereka main games, mereka pengen terus bisa naik level misalnya gitu ya, atau karena mereka di sosial media, atau mungkin teman-temannya lagi online, mereka main games bersama, dan itu menjadikan banyak anak yang kemudian melewatkan jam tidurnya itu sampai mundur lama banget seperti itu.
Dan kalau lagi libur atau lagi weekend, banyak anak yang mainnya itu tuh benar-benar waktunya itu kalau bisa nggak ada dia break gitu ya. Nah kita melihat 75% anak yang menggunakan teknologi ini diizinkan menggunakannya di dalam kamarnya, itu ternyata banyak 9 dari 10 anak itu dikatakan tidurnya itu kurang. Dan ini pasti mempengaruhi bukan hanya kesehatan tetapi juga nilai sekolah. Dan kita melihat yang lain adalah masalah mental. Dan di dalam hasil penelitian mengajak kita melihat penggunaan teknologi yang berlebih ini menjadi alasan dari banyak perilaku problematik, perilaku bermasalah, dan bahkan sebagian kasus sampai kepada psikosis. Jadi kayak orang yang mengalami gangguan kejiwaan berat. Sehingga kita melihat mulai muncul di Indonesia bahkan anak-anak yang karena terus gitu sambil tidur tangannya juga tetap goyang-goyang gitu ya. Terus ada yang kemudian anak-anak yang benar-benar mengalami gangguan kejiwaan itu seperti gila kalau kita katakan ya. Udah mulai banyak yang dipancarkan. Kalau di Cina kita melihat jauh lebih cepat mereka karena mereka langsung bikin pusat terapi seperti itu. Dan kita melihat juga banyak anak yang bukan hanya mengalami ADHD ya, attention deficit hyperactivity disorder seperti itu, tapi juga banyak anak yang mengalami depresi. Dan dulu saya belum menemukan hasil risetnya, tapi makin kesini saya makin menemukan depresi itu terkait dengan penggunaan gadget yang berlebih itu oleh karena mereka kurang istirahat dan sebagainya, tapi juga ada kaitannya dengan sosial media, pressure sosial media. Nah, kita juga bisa melihat ada yang lain lagi, kita melihat masalah agresivitas. Kalau saudara membaca ya survei tentang orang anak-anak yang menggunakan gadget untuk bermain games kekerasan seperti itu, media kekerasan seperti itu, dan kita melihat ada banyak sekali bukan hanya kekerasan tapi seksual konten, dan ada banyak anak yang bahkan mengimajinasikan bermain peran untuk membunuh ataupun melakukan tindakan kriminal di dalam games. Jadi ini temuannya udah lama, tapi makin banyak seperti itu, dan kita melihat ini menjadi satu resiko kesehatan publik. Dan kalau saudara melihat ada banyak sekali kasus-kasus di Indonesia, pemerkosaan, anak-anak kecil melakukan pemerkosaan kepada anak-anak kecil juga gitu ya, atau pembunuhan, itu kaitannya itu seringkali ada dengan media kekerasan yang sering dia mainkan. Dan itu memang sangat bisa diverifikasi karena kenapa? Ketika memainkan games kekerasan, otak bagian depan prefrontal ini yang memberikan pertimbangan nilai itu yang berkaitan dengan moral itu sementara itu ditekan, tapi yang diaktifkan itu bagian agresi yang melakukan penyerangan. Jadi dalam kondisi yang seperti itu anak-anak yang belum jati dirinya seringkali nggak bisa membedakan antara fantasi dan dunia nyata dan melakukan sesuatu apa yang seperti yang dia mainkan sebagai strategi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga melihat sebagian menemukan kasus demensia pada anak ya. Jadi terkait dengan high speed media content yang dia akses. Jadi bukan hanya attention deficit yang terjadi, tapi kemunduran konsentrasi dan memori yang mempengaruhi kemampuan dia untuk belajar. Dan kita melihat perilaku kecanduan merupakan akibat lainnya, dampak lainnya. Karena kenapa? Karena anak-anak yang overuse terhadap teknologi ini dan bahkan orang tua yang menggunakan teknologi secara berlebih juga mempengaruhi mereka dalam hubungan dengan orang lain seperti itu. Dan ada banyak anak yang kemudian mengembangkan bondingnya itu bukan dengan orang tua, dengan orang penting di sekitarnya, dengan manusia, tetapi dengan gadget. Di sekolah minggu itu ada satu masa waktu di gereja kami itu, anak itu nggak mau ke sekolah minggu kalau nggak boleh bawa iPad. Jadi sekolah minggu menegakkan sebuah peraturan anak nggak boleh bawa iPad. Hasilnya anak-anak yang sudah kecanduan iPad nggak mau ke sekolah minggu. Dan kita pusing. Ya, kenapa? Karena kita mau pilih dia datang atau dia nggak datang gitu kan ya. Ternyata itu menjadi sebuah hal yang terjadi di gereja. Bukan hanya gereja kami, ternyata waktu saya ngobrol-ngobrol, gereja lain juga mengalami yang sama. Dan kita belum berbicara tentang radiasi, ya. Dan di dalam penggunaan cellphone yang berlebih ya bagi anak-anak ini,
ternyata kita melihat kategorinya itu tinggi karsinogennya. Dan WHO memberikan kepada kita sebuah laporan tentang betapa bahayanya pengembangan otak yang terkait mengalami radiasi yang panjang. Dan ini merupakan hasil yang mereka sudah verifikasi dengan research yang ada. Dan jelas ini mempengaruhi sustainability daripada anak-anak ini, yaitu ancaman terhadap masa depan mereka. Mereka yang dibesarkan dengan teknologi seringkali menjadi anak-anak yang mengalami satu tantangan untuk boleh berkembang secara maksimal di dalam dirinya untuk bisa berfungsi di tengah masyarakat, dan anak-anak ini sedang dipertaruhkan masa depannya. Saudara, kenapa hal-hal seperti ini nggak baik untuk mereka? Saya ingin satu klip pendek ini menolong kita, ya. Apa yang digunakan oleh anak-anak ini dengan smartphone ini seperti apa yang terjadi pada seseorang yang menggunakan kokain. Jadi penggunaan dari media yang dilakukan kayak Minecraft kayak begitu itu seperti drugs terhadap otak mereka. Jadi seperti yang terjadi ketika seseorang dewasa menggunakan kokain. Karena kenapa? Karena mau membanjiri otaknya dengan dopamin. Dan ini merupakan satu sunrise yang ditemukan di dalam kondisi yang ada. Ada banyak sekali anak yang menggunakan di luar jam sekolah itu penggunaan gadget sampai berjam-jam. Padahal mereka membutuhkan interaksi sosial untuk mengembangkan secara holistik kesehatan dirinya. Dan apa yang terjadi ketika dia melekat kepada gadget, semuanya itu dikompromikan. Dan kita melihat orang-orang pintar yang menciptakan alat untuk kita pakai ini tidak mengizinkan anaknya untuk bisa sekolah yang terekspos dengan. Jadi mereka yang bekerja di Silicon Valley, kita tahu itu tempat semua barang-barang pintar dihasilkan. Mereka nggak mau menyolokkan anaknya di sekolah yang terakses dengan teknologi. Ya. Satu lagi please. Ini dua orang pintar yang menciptakan barang yang kita gunakan. Steve Jobs dan Bill Gates. Apa yang dia lakukan? Dia tidak izinkan anaknya untuk menggunakan phone sampai usia 14. Menghentikan penggunaan iPad di rumahnya waktu Steve Jobs masih hidup ya. Dan bahkan ada banyak sekali orang tua yang maksudnya khawatir ya anaknya mengalami bullying ketika sedang bersosial media seperti itu, dan masalah adiksi dan juga berbagai macam hal yang mempengaruhi masa depan mereka. Nah, ini merupakan satu hal yang menarik. Bagaimana dua orang pintar yang menghasilkan gadget yang saat ini digunakan oleh kita dan anak-anak kita itu justru melarang anak-anaknya menggunakannya sampai usia 14. Kalau itu baik, dia nggak mungkin menahannya dari anaknya itu. Cuman luar biasa ya, protokol untuk bisa menghambat hal itu dikatakan oleh dibahas ya di dalam banyak media itu tidak didukung untuk bisa menembusnya menjadi sebuah peraturan di negara, karena kenapa? Mereka orang-orang yang punya koneksi luar biasa ya. Nah, kita melihat, saya mengajak kita untuk melihat teknologi dan kesehatan mental. Jadi ini sesuatu yang menarik karena kenapa? Karena sebenarnya ada banyak sekali sisi negatif yang mungkin tidak diangkat oleh kita. Kita terlalu berfokus kepada hal-hal positif, dan ada banyak sekali orang tua yang merasa bahwa kalau nggak dikasih gimana? Takut anaknya ketinggalan, takut anaknya nggak canggih, nggak bisa bersaing di pasar kerja abad 21 yang sepenuhnya dikuasai oleh digitalisasi seperti itu. Tapi kita melihat bahwa ada berbagai macam sisi negatif yang mungkin kita perlu perhitungkan. Studi menemukan bahwa selain masalah gangguan perkembangan fisik dan juga pengaruhnya secara moral, sosial seperti itu, perkembangan berpikir, penipuan dan tindakan kriminal. Jadi kita melihat salah satu dampak yang paling semakin disadari dan dipelajari adalah gangguan kesehatan mental. Kita membahasnya topik malam ini itu terkait dengan kesehatan mental ya. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan yang ada di luar sana, kita mulai melihat ada sebuah kampanye membalikkan hal ini. Ya. Seorang penulis yang menjadi seorang pejuang dalam hal ini,
Jonathan Haidt. Dia menulis satu buku yang sangat bagus sekali untuk parents bisa membacakannya, Anxious Generation. Buku itu terbit tahun lalu 2024 ya. Dan dia berbicara tentang kita sedang membesarkan generasi yang paling gelisah di sepanjang abad selama ini, sangat depresi, cenderung depresi dia katakan, mengalami obesitas dan juga generasi yang mengalami kecanduan di sepanjang sejarah. Dan saya rasa dia tidak hanya mengatakannya, kan memang dia melakukan riset longitudinal ya, jadi riset yang berkelanjutan seperti itu. Dan apa yang terjadi ketika kita berbicara apa sih hubungannya teknologi dan kesehatan mental? Nah, kita bisa mengatakan bahwa di era teknologi digital seperti ini, kita melihat bahwa teknologi memainkan peran signifikan di dalam kehidupan generasi G dan Alpha. G itu kelahiran tahun 96 sampai dengan 2010 ya. Dan Alpha itu 2010 sampai dengan 2025. Sekarang nanti masuk tahun 2026 masuk ke dalam era generasi beta. Ya, jadi para sosiolog sedang memetakan seperti apa ciri-ciri mereka seperti itu. Dan kita melihat bahwa sosial media, interaksi di dunia online dan gadget digital itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan rutin dalam keseharian mereka. Meski alat-alat ini memberikan sejumlah manfaat, kita tahu banyak juga dampak negatif terhadap kesehatan mental mereka. Jadi kalau teman-teman memperhatikan research yang muncul akhir-akhir ini, Amerika di beberapa negara bagian mulai mengembangkan sekolah yang smartphone free. Ya. Terus di Australia kampanye ini berlangsung, juga membuat sekolah saat ini meninggalkan teknologi canggih untuk anak-anak di kelas. Switzerland, terus kemudian New Zealand dan beberapa negara-negara maju mulai mengembangkan hal itu sebagai sebuah pembalikan dari kondisi yang ada. Di Indonesia kita selalu lebih lambat, bisa 15-20 tahun. Tapi saya berharap ini lebih cepat karena kenapa? Sekolah-sekolah yang sudah melakukan hal itu walaupun awal kayaknya chaotic, tapi ternyata begitu diakses lagi anak-anaknya mengalami kemajuan yang luar biasa. Tapi ini tentu saja pekerjaan besar yang melibatkan bukan hanya guru dan sekolah, tetapi juga harus orang tua seperti itu. Dan saya berpikir ini merupakan sesuatu yang menarik karena kenapa? Kalau kita bicara sisi positifnya, tentu kita nggak bisa membuat teknologi keseluruhannya gitu ya. Tapi mungkin bagaimana bisa mengatur penggunaannya dengan porsi dan juga waktu yang tepat seperti itu. Jadi kita melihat kalau secara positif, terutama sosial media ya yang diawasi seperti itu, kita menemukan anak-anak ini mendapatkan koneksi dan juga komunitas. Karena di sana mereka bisa bertemu dengan teman-teman dan keluarga dan juga menemukan mungkin orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan mereka. Kita juga menemukan bahwa mereka tentu saja bisa mengakses informasi banyak sekali. Dan ada banyak kesadaran yang muncul oleh karena mereka terkonek dengan informasi yang baik seperti itu. Dan ini menjadi satu upaya juga ya, maksudnya yang bisa digunakan secara positif seperti apa. Tapi secara negatif kita mengatakan penggunaan sosial media ini mempengaruhi isu kesehatan mental di dalam hal apa? Studi membuktikan bahwa kecemasan dan juga depresi menjadi satu hal yang baru dan terkait dengan penggunaan sosial media. Dan saya rasa ini bukan hal yang berlebihan ketika diberikan statement seperti ini. Kita melihat banyak sekali anak-anak mengalami isu menghargai diri. Oleh karena sosial media itu mendorong mereka untuk bisa melihat apa yang bisa diterima oleh lingkungan secara berbeda sekali dengan apa yang dia alami di dalam dunia nyata di keluarganya. Ya. Dulu waktu kita bertumbuh, kompetisinya nggak seperti saat ini. Cantik menurut sosial media itu bisa beda banget dengan apa yang kita pikir cantik. Terus body shaming, yang ideal itu seperti apa? Dan bayangkan anak-anak yang terakses dengan sosial media 24 jam mungkin per hari gitu kan ya, terus mendengarkan pesan-pesan dia nggak cantik gitu ya, dia nggak menarik. Terus kalau cantik tuh
dia untuk bertumbuh normal. Dan itu nggak dialami oleh generasi milenial, generasi pertama yang mengakses internet. Karena kenapa? Waktu internet semakin canggih dan gadget dengan canggih-canggihnya, yang milenial itu sudah melewati masa pubertas. Kenapa masa pubertas itu menentukan? Karena pada saat masa pubertas kita mengatakan anak pada usia sedang membangun identitas diri. Dan ternyata sosial media menjadi musuh bagi pembangunan gambar diri yang sehat. Ya, dan kita melihat mereka mengalami satu tekanan tentang peran mereka di tengah lingkungan sosial mereka. Mereka dibandingkan, mereka mungkin tidak mendapatkan validasi atau enggak ketika dia menunjukkan sesuatu, sehingga ketika mereka mempost sesuatu itu tuh dampaknya itu tuh bisa besar banget. Untuk anak-anak saya yang dua itu, yang cowok itu yang sudah menikah saat ini itu berada pada usia remaja, mereka milenial. Itu aja kerasa pressure-nya, karena kenapa? Kalau dia salah post, seluruh dunia akan tahu, kira-kira kayak gitu ya. Dan anak-anak yang belum gede, yang belum cukup matang, belum cukup kuat menghadapi serangan di media itu sesuatu yang mengerikan sekali. Sehingga nggak sedikit anak-anak yang kemudian depresi, gitu ya. Dan kita melihat juga bagaimana mereka bisa memiliki sebuah kesempatan untuk bertumbuh dengan sehat kalau mereka ditekan oleh lingkungan yang tidak bisa kita kontrol. Kalau dulu kita pergi ke lapangan bermain, terus ada teman yang jahat, kita tinggalin aja lapangan, betul? Tapi kalau di sosial media, setiap jam 24 jam seluruh dunia, rasanya seluruh dunia tahu tentang apa yang menjadi hal yang disoroti oleh teman-temannya, dia dibully, dan itu non-stop. Dan itu mengerikan buat seorang anak ya, kayaknya nggak bisa bersembunyi dimanapun. Sehingga banyak kasus-kasus anak yang mengalami tekanan seperti itu, depresi, dan banyak yang tidak sedikit yang bunuh diri. Nah, ini yang kita lihat ya. Jadi kita lihat apa yang menjadi menarik untuk dilihat kan, alat-alat ini diciptakan untuk nyandung. Pada saat dia menggunakan iPhone ataupun phone yang canggih itu, ketika dia sedang scrolling, ketika dia sedang melihat sesuatu, dopamin rewardnya itu tuh seperti dipicu keluar seperti itu, meningkat sehingga membuat dia merasa happy, dan kemudian ketika berkurang dia akan lakukan lagi seperti itu. Sehingga kita melihat kita pun orang gede bisa seperti itu. Kita bisa ketinggalan KTP. Gak semua akan pulang ke rumah ambil KTP yang ketinggalan, betul? Tapi kalau ketinggalan HP, kita pulang, ya. Kita bisa katakanlah lupa buka Alkitab, tapi sedikit yang lupa membuka WhatsApp ataupun update di Instagram. Stop ya. Karena kenapa? Kita pun sudah masuk ke loop itu. Puas sekali kalau udah bisa melakukan kegiatan yang biasa kita lakukan. Bahkan lagi kebaktian pun gak sedikit loh jemaat yang scrolling, update status, foto pendetanya diupload, jam segitu lagi kebaktian, ya. Ya. Nah kita melihat ini merupakan sebuah tantangan karena di dalam survei 2012 itu dikatakan di Amerika dan juga di Eropa itu mereka menemukan adiksi internet ya, dikatakan itu tuh terjadi di antara 1,5 sampai 8,2%. Tapi itu kemudian penggunaan sosial media itu meningkatkan menjadi 10% dan terus makin naik. Bahkan dikatakan ada banyak sekali anak-anak yang terakses dengan sosial media ini bertumbuh rasa cemburunya gitu kan ya, berkembang 80% terhadap apa yang dia lihat di sosial media. Apalagi kalau dia mungkin tidak memiliki fasilitas untuk memiliki apa yang dia ingin punya. Ya, hiburan, makanan di tempat mewah. Ini kan ritual baru kan? Sebelum makan kita bukan berdoa, tetapi foto dulu gitu ya, upload seperti itu kan ya. Saya adalah orang yang paling gak suka mengupload apa yang saya makan. Ya, kadang-kadang kalau lagi pertemuan keluarga, yang lainnya itu mengatakan jangan makan dulu, mau difoto dulu gitu ya. Saya katakan ya ampun, ini ritual apa yang udah kayak liturgi, ya. Dan ini merupakan sesuatu yang kayaknya common banget ya, umum banget seperti itu. Dan kita menghadapi sebuah tantangan yang luar biasa karena kenapa? Ternyata apa yang kita lihat di dalam perkembangan penggunaan gadget yang berlebih ini menimbulkan 5 adiksi ya paling kurang ya.
Nah, saya akan menyinggung sedikit karena mungkin nggak semua adiksi kita sadari ya. Jadi yang pertama itu kita melihat adiksi yang berkaitan dengan cyberseksual. Di dalam kasus-kasus konseling saya mulai menemukan banyak sekali pasangan yang mengalami problem karena cyberseksual. Jadi individu yang terlibat di dalam cyberseksual ini memiliki perilaku melihat, mengunduh dan menjual pornografi online ataupun menikmatinya. Nah, saudara, di Indonesia ini kita menemukan hal-hal seperti ini makin mengerikan. Dan tadi pagi saya sempat masih melihat sebuah tayangan yang mengatakan bahwa ada satu kelompok orang yang sedang berkembang. Katanya membernya itu ada sekitar 32.000 orang di dalam kelompok ini. Yaitu mereka yang sedang membangun sebuah komunitas tentang sexual abuse incest. Jadi ada anak yang melakukan hubungan dengan orang tuanya, ada adik dengan kakak, dengan terus kemudian orang tua terhadap anak. Dan kita menemukan di Indonesia kasus-kasus seperti ini makin dahsyat. Jadi kalau kita melihat di dunia sekitar kita membesarkan orang-orang yang sedang berkembang di dalam rumah kita itu menghadapi tantangan yang mengerikan ya. Karena kenapa? Lingkungan orang dewasa yang ada di sekitarnya itu tidak lagi waras, kalau boleh kita katakan. Ya. Dan ini merupakan satu hal yang kita harus melihat bahwa bagaimana ini terhubung dengan akses yang dimiliki oleh mereka terhadap apa yang menjadi perilaku menyimpang. Jadi ketika dulu orang memiliki perilaku menyimpang disembunyikan, sekarang mereka bisa menemukan komunitas. Ya. Ketika kita berbicara tentang homoseksual, itu juga menjadi satu hal yang kemudian jadi marak tersebar dengan mudah sekali, bahkan komunitasnya pun gampang untuk bisa menemukannya. Kenapa? Karena ada aplikasi untuk hal itu. Pada saat aplikasi untuk mempertemukan pecinta sejenis ini di launching di Indonesia dalam waktu nggak sampai 3 minggu, yang mengakses aplikasi ini itu lebih dari 120 sekian ribu. Dan mengejutkannya apa? Anak-anak yang banyak yang ada di dalam grup ini adalah anak-anak yang baru gede, yang masih SMP, SMA, kuliah, dan secara ringan sekali mereka langsung coming out, ya, langsung mengakui bahwa mereka adalah pecinta gay, pecinta sejenis. Dan foto dengan pasangannya mulai muncul, dan aplikasi itu bisa mempertemukan dia dalam radius berapa ratus kilometer, bukan berapa ratus meter, mereka akan bertemu dengan orang yang memiliki kesenangan sejenis seperti dia. Jadi mereka dipertemukan dalam satu komunitas. Dan itu sesuatu yang ada di sekitar kita, dan kita nggak tahu anak kita itu bakal ketemu orang seperti itu di mana saja, bahkan teman sekolah sekelasnya. Karena itu anak-anak baru gede yang masih belum ngerti banyak hal, tapi kejebak ke sana dalam fase sedang mencari jati diri seksual. Nah, ini cybersexual addiction itu merupakan satu hal yang kita katakan sudah sangat common sekali, dan kita tahu ya, saya nggak punya waktu untuk mengembangkan bagaimana orang bisa menjadi itu, karena bukan itu yang kita kejar. Dan kita melihat adiksi yang kedua itu adiksi hubungan cyber. Jadi adalah orang-orang yang secara online itu melihat lebih penting daripada kehidupan sesungguhnya. Jadi kalau di Jepang itu mereka menjadi orang yang disebut dengan hikikomori, gitu ya, orang yang menarik diri dari dunia nyata masuk ke dunia maya. Di Indonesia mulai berkembang juga. Saya punya satu klien yang lagi kuliah tiba-tiba berhenti dan gak mau ketemu orang lagi, masuk ke kamar tiap hari hanya ada di dunia maya. Dia anak seorang dokter, ibunya pusing, gak tahu mesti gimana, gak mau keluar, gak mau makan di meja makan. Jadi setiap hari orang tuanya mengirim makanan masuk kamar dia keluarin piring kotor, gitu, dan dia gak pernah keluar dari kamar. Udah berapa tahun ya, mungkin sekarang ini udah 4 atau 5 tahun seperti itu. Buat orang Jepang itu memalukan, tapi buat orang Indonesia banyak yang tidak paham, dan karena takut melukai orang anaknya, dia membiarkan hal itu terjadi. Dan kita melihat ada banyak yang masuk ke dalam satu perilaku kompulsi ya, yang belanja non-stop seperti itu, walaupun dia nggak melakukannya. Dan ada orang yang menjadi sangat kewalahan oleh karena banjir informasi, dan adiksi game menjadi adiksi baru yang kira-kira. Di Indonesia kita mulai punya pelayanan terhadap anak-anak yang adiksi game,
ada di rumah sakit umum kita ya di Jakarta ya. Nah kita melihat ini adalah hal-hal yang terkait dengan ini tolong diklik ya sebentar ya. Ini adalah Jonathan Haidt yang berbicara kepada kita tentang apa yang terjadi dengan anak-anak kita yang disebut sebagai generasi gelisah, generasi cemas. Bisa diklik? Suaranya agak kedengeran ya. Jadi dia berbicara tentang anak-anak yang terlahir tahun 1995 ke atas itu mengalami sebuah katakanlah shift generasi seperti itu, di mana merosotnya kesehatan mental itu bisa dideteksi sebelum mereka masuk ke dalam usia pubertas. Jadi generasi J itu tahun 2010 sampai 2015 itu menjadi generasi pertama yang kehilangan masa kecil, kita katakan ya. Dan kita bisa melihat juga sebenarnya dalam perjalanannya di dalam banyak keluarga anak-anak itu sangat diprotek di dunia nyata, tetapi sangat lemah proteksinya di dunia maya. Kita nggak izinin anak-anak kita main jauh-jauh ya tanpa supervisi kita gitu. Tapi di dunia maya banyak sekali orang tua tuh yang nggak memberikan perlengkapan cukup kepada anak masuk ke dalamnya. Jadi kita melihat ini percakapan dari Jonathan Haidt. Ini adalah orang yang menggagas tentang kampanye sekolah bebas gadget. Ya. Dan kita melihat ini yang dia katakan bagaimana seorang anak setelah pulang sekolah terus mindfully, katakanlah out of mind itu bisa scrolling seperti itu. Dan ketika dia terhubung dengan sosial media banyak yang kemudian mendapatkan hal-hal yang sangat berbahaya untuk pengembangan dirinya, karena di sosial media ada banyak pesan yang disampaikan kepada dia dan anak-anak ini kemudian mengalami pergumulan untuk bisa membangun cara pandang terhadap diri yang sehat. Dan kita bisa melihat orang tua banyak yang memberikan anak-anak tuh keleluasaan superkomputer di dalam sakunya sebelum dia mencapai usia yang cukup sehat untuk bisa menghandle-nya. Dan kita melihat perkembangannya itu tekanan ya, ingin bunuh diri dan depresi dan kurang tidur pada remaja itu naik ya dari 80% jadi 180%. Dan sebelum tahun 2010 dikatakan usia 10 sampai 14 anak remaja tuh enggak banyak menjadi satu anak yang katakanlah banyak sekali melakukan upaya bunuh diri dengan mengiris tangannya. Ya ini menjadi cara baru mereka untuk bisa mungkin mendapat perhatian orang katakan, tapi saya melihat juga terkait dengan isu mental health. Jadi kita melihat dari 50% naik sampai 120%, ada anak-anak usia yang lebih kecil, dan kita bisa melihat ada banyak soal anak-anak yang sejak dia mendapatkan ya akses super internet ini dan games multiplayer seperti itu, anak-anak ini menjadi anak-anak yang terganggu, bukan hanya di dalam studi tapi kecenderungan menjadi adiksi seperti itu. Nah kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Jonathan Haidt ini, kita bisa melihat korelasinya ya, peningkatan gangguan anak yang ini seperti ini. Saya nggak akan membahasnya, tapi yang ingin saya katakan bahwa angka bunuh diri terkait dengan akses yang terlalu dini diberikan kepada anak itu meningkatnya dahsyat banget. Jadi depresi berat ini meningkat tajam 52% ya dalam 12 bulan gitu, ketika dia melakukan riset seperti itu. Dari 8,7 sampai ke 13%, 63% pada usia 18 sampai 25, tapi 8,1% dari 8,1% ke 13,2%. Dan tekanan psikologis kita melihat 71% meningkat, dan pikiran ingin bunuh diri dan tindakan bunuh diri dari meningkat 47%, dan angka bunuh diri anak meningkat 150%. Yang melukai diri itu naik hampir 3 kali lipat di kalangan anak usia 10 sampai 14 tahun. Dan angka-angka inilah yang kemudian menjadikan seorang Jonathan Haidt ini melakukan sebuah survei ya, yang katakanlah terus ya untuk bisa mendorong sebuah kebijakan. Nah saudara, di dalam banyak hal kita bisa mengatakan faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ya, faktor risiko ya. Kita bisa lihat yang mempengaruhi anak-anak ini memang hal-hal yang kita katakan bisa kita lacak.
Jadi resiko gangguan kesehatan mental itu dari generasi ini itu banyak yang terkait dengan stres. Stres ini bisa terkait dengan penggunaan sosial media yang luas, bisa juga karena kurang tidur yang dilakukan karena terus melakukan aktivitas di sosial media ataupun di dalam gadget. Dan kita lihat ada banyak perubahan dunia oleh karena perubahan teknologi menciptakan ketidakpastian tentang masa depan. Kita melihat sekarang kita ada di zaman AI dan kita tahu ada banyak sekali pekerjaan yang akan hilang digantikan oleh robot. Dan kita mulai melihat dunia bisnis itu tidak baik-baik saja. Microsoft sedang melay off banyak sekali karyawannya. Dan kita melihat Nissan, kita melihat begitu banyak perusahaan-perusahaan yang saat sekarang melay off karyawannya. Dan ini menjadikan satu hal yang katakanlah buat anak-anak ini ke depan mereka mau kerja apa. Ya, ini merupakan satu tekanan buat mereka sendiri gitu ya. Dan kita juga bisa melihat ada banyak sekali anak yang mengalami isolasi sosial karena mungkin dia kurang keren, mungkin dia kurang supel, mungkin dia kurang beruntung di dalam banyak hal dan tidak diinginkan oleh kelompok yang populer seperti itu. Dan itu sangat berat buat dia karena sosial media setiap kali dia akses dia akan melihat pesan itu. Ya, dan kita tahu cyberbullying itu nggak main-main. Dan kita bisa melihat berbagai efek negatif dari penggunaan internet dan sosmed yang tidak terkendali. Jadi kita lihat yang menjadi pergumulan mereka adalah stres, isolasi sosial, ketidakpastian, adiksi, bullying, dan menciptakan depresi pada diri mereka. Saya rasa ini merupakan hal yang saya akan terus ingat. Bagaimana seorang Jonathan Haidt mengatakan kita menjadi orang tua yang terlalu overprotect di dunia nyata, tapi underprotect terhadap dunia virtual. Ini menjadi sebuah alasan utama mengapa anak yang lahir di atas tahun 95 menjadi generasi yang cemas. Ini 3 aspek yang dia katakan sebagai penyebab utama dari meroketnya gangguan kesehatan mental pada anak muda. Yang pertama, karena mereka kehilangan komunitas sejati. Mereka mungkin punya komunitas games, mereka mungkin punya komunitas hobi apa di dunia maya. Tetapi komunitas sesungguhnya mereka yang bisa ada buat mereka di dalam keraguan mereka sulit ditemukan. Saya nggak tahu apakah teman-teman melihat anak-anak remaja kita di gereja, nggak semua bisa menciptakan hubungan komunitas yang sejati. Ya. Mereka punya teman di dunia maya lebih menarik daripada dunia nyata. Ada satu kesempatan saya memimpin retreat dari anak-anak yang SMP sampai dengan SMA seperti itu, dan saat itu kita minta mereka tidak boleh pegang gadget karena kita pengen melakukan detox terhadap gadget. Dan seperti yang Bapak Ibu bisa duga, anak-anak itu merasa itu yang paling membosankan. Ya. Ketika kita mengatakan dia cuma boleh akses gadget berapa menit 1 hari, mereka mengatakan kalau tahu begitu mereka nggak mau retreat. Ya. Ngapain? Dia bilang kalau kita nggak boleh pegang gadget, ya ngobrol dong kita katakan. Dia bilang udah ngobrol, sebentar mereka ngobrol satu sama lain begitu kayak kehabisan topik. Karena kenapa? Udah nggak biasa. Ya? Tapi terus kita push sampai itu 3 hari bisa lewat tanpa gadget ya. Hari pertama adalah hari yang paling membosankan buat mereka karena mereka nggak tahu harus bagaimana. Tapi dengan permainan, dengan apa, pelan-pelan mereka mulai menikmati. Dan kita bawa mereka ke dalam sebuah proses apa? Untuk menemukan solusi dari bagaimana mereka melihat keterkaitan mereka dengan gadget. Dan saya ingat waktu saya bikin berkarya discussion untuk mereka, jadi mereka dibagi dalam kelompok dengan satu power question untuk mereka bahas. Dan generasi itu adalah generasi yang paling senang kalau bisa terlibat menjadi orang yang memberikan solusi. Jadi saya minta mereka gambarkan ya. Jadi ada 2 gambar seperti apa mereka menggambar cara pandang mereka tentang gadget. Jadi saya masih ingat sekali mereka mengatakan apa? Gadget is the king of my life. Terus dia menceritakan kenapa seperti itu. Terus kemudian ada yang menulis lagi, no gadget, no life.
Ya, jadi ini adalah anak-anak yang baru gede mencoba untuk menggambarkan kepada kita seperti apa gadget dalam hidup mereka. Nah, itu adalah hal gambar pertama yang mereka harus buat. Terus kemudian saya minta mereka membuat gambar kedua. Setelah kita membahasnya, terus kemudian kita melihat apa sih sisi negatif dari apa yang kamu lakukan terhadap gadget itu terhadap hubungan kamu dengan orang tua, hubungan kamu dengan teman-teman di gereja, dan orang-orang di sekitar kamu, dan mereka mulai mendaftarkan seperti apa. Terus kita minta mereka, hal apa, 1-2 hal aja yang kamu mau perbaiki setelah kamu pulang dari tempat ini. Itu udah di hari ketiga ya, jadi udah melewati 2 hari penderitaan, hari ketiga ini ya. Terus kemudian mereka mulai menggambarkan, mereka mau mengurangi, menurunkan pulsa, kuota gitu kan ya, yang belum tentu terjadi, tapi dia udah mengurangi kuota, membatasi jam games dan sebagainya. Yang kita berharap bukan hanya reaksi sesaat, tapi yang ingin saya katakan bahwa mereka kehilangan komunitas. Terus kemudian merosotnya masa kecil karena kenapa? Kita nggak lagi memberikan mereka pengalaman masa kecil yang isinya main, ya kurang kan? Karena udah terus ke gadget gitu ya, main yang sesungguhnya udah berkurang. Padahal masa kecil seharusnya main. Dan sambil bermain sebenarnya anak-anak sedang mengimajinasikan dia gede mau ngapain. Jadi cucu saya itu masih kecil kan. Jadi setiap minggu, hampir setiap minggu saya bawa ke kebun binatang. Waktu dia cuma baru lihat, sampai sekarang kita mulai mengkategorikan binatang ini termasuk binatang apa. Dan yang binatang seperti ini masuk ke keluarga apa. Jadi dia mulai bertambah. Saya katakan, 1 tahap lagi kita mulai melakukan research tentang binatang ini. Dia ada di daerah mana saja, terus kemudian koloninya seperti apa. Dan cucu ini memang karena dari sangat kecil, dari 4 bulan itu ke kebun binatang, buat dia nggak ada yang lebih menyenangkan dari melihat binatang. Ya, benar-benar gitu ya. Jadi piara binatang juga macam-macam di rumah kayak gitu kan ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang saya ingin isi masa kecilnya itu dengan bermain, bukan hanya dengan hal itu, tapi bermain air, bermain segala macam ya. Nah ini ternyata penting buat seorang anak yang hilang oleh karena gadget seperti itu. Dan kita melihat meningkatnya masa kecil yang basisnya itu phone based. Dan kita melihat ini menjadi satu hal yang serius karena kenapa? Ada banyak sekali anak-anak yang kehilangan waktu untuk bisa memiliki komunitas yang dia bangun dari hari ke hari. Saya nggak tahu apakah teman-teman di sini yang anak-anaknya masih kecil dibawa main tanpa handphone, ketemu sama teman lainnya di komunitas pasutri gitu ya. Yuk kita sepakat yuk bawa keluar mereka. Saya nggak tahu Palembang sekarang ada tempat main lagi nggak banyak gitu ya. Karena waktu zaman saya masih kecil paling putih kayu doang. Ada tempat lain gitu kan ya. Kalau di Bandung, di Jakarta kita punya banyak pilihan gitu kan ya. Tapi saya rasa dengan perkembangan kota seperti ini, 24 tahun saya meninggalkan tempat ini, saya surprise melihat kotanya berkembang. Nah, saya berharap fasilitas yang ramah anak juga bertambah, ya. Mungkin iya ya, kita nggak boleh ini, karena udah punya cucu ya. Dan kita melihat sebenarnya ada banyak yang bisa kita gunakan, ciptakan di rumah kita untuk bermain antar anak itu dikumpulkan, board game misalnya, ya. Dan saya merasa itu adalah permainan-permainan yang mungkin bisa menolong anak asik sekalipun dia nggak main game seperti itu. Dan di rumah kami itu kalau lagi kumpul, biarpun mereka udah gede jadi udah nikah balik ke sini, mereka selalu melewatkan malam dengan apa, main board games. Jadi board gamesnya itu macam-macam. Jadi bukan cuma monopoli, bukan cuma ular tangga, tapi ada macam-macam gitu ya. Jadi kita siapin board game yang banyak, terus main, terus rame, seru gitu mereka ya, sambil ngobrol. Karena kenapa? Karena harus dikondisikan. Karena kalau enggak ya semua langsung balik lagi ke layar seperti itu. Jadi kita melihat ini adalah satu hal yang dia katakan anaknya gangguan mental itu tuh terkait dengan 3 hal ini. Jadi ini hasil riset panjang ya. Bagaimana kita bisa melakukan? Dan terakhir ya supaya saya enggak berkepanjangan tuh saudara pusing juga pulangnya. Jadi kita melihat bagaimana kita bisa melakukan pengasuhan pro kesehatan mental di era digital. Ini bisa untuk anak sendiri atau untuk cucu seperti itu. Nah saya pikir kita perlu memahami dulu apa itu mental health. Nah kalau kita berbicara tentang kesehatan mental, itu nggak jauh-jauh dari hal ini.
adalah satu kondisi di mana kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang itu terjaga ya, di mana dia mampu mengelola stres, dia bisa menjalin hubungan yang sehat, dia bisa menyesuaikan dengan perubahan di dalam kehidupan serta merasakan atau memahami dan mengatasi emosi yang ada. Jadi ada banyak kondisi yang seperti ini itu tidak ada pada diri anak-anak kita saat ini oleh karena kaitannya dengan exposure mereka di sosial media ya. Dan kita tahu ini bukan hal yang tiba-tiba datang dalam kehidupan seorang anak. Jadi kalau kita bicara tentang hal ini, kita ringkaskan seperti ini ya. Jadi kita melihat kondisi seperti ini adalah kondisi yang kita ingin bisa terjadi gitu ya. Nah kalau kita bicara tentang kesehatannya, kenapa sih penting menjaga kesehatan mental seperti itu? Maka kita menemukan bahwa dia akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang hari ke hari. Mempengaruhi hubungan dia dengan orang lain dan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang tidak memiliki kualitas kesehatan mental yang baik, dia akan menjadi orang yang sulit sekali untuk melewati hari dengan memuaskan, dengan sehat, dengan produktif. Dia sulit sekali untuk membangun hubungan yang memuaskan, membangun hubungan yang sehat. Dia juga akan mengalami kemerosotan kesehatan fisik seperti itu. Jadi kita melihat ini adalah bagian yang sangat menarik karena kenapa tidak semua daripada kita ngeh tentang hal ini. Apalagi kalau itu terjadi pada seorang laki-laki. Sulit sekali untuk mendeteksi seorang laki-laki sedang depresi. Kalau perempuan lebih mudah. Ya. Jadi kalau saya sedang handling klien perempuan yang depresi, itu jauh lebih mudah dibandingkan laki-laki. Karena laki-laki itu seringkali nggak pengen membicarakan apa yang sedang dia rasakan. Tapi kalau perempuan tuh nangis, menarik diri, kita cuma bisa melihat gejala-gejala yang seperti itu pada laki-laki. Kita tahu dia sedang depresi, tapi tidak semua laki-laki mau membahasnya. Tapi kalau perempuan jauh lebih bisa, dia nangis, kita lihat kehilangan gairah, nggak mau melakukan apa yang biasa dia sedang lakukan, dia mulai mengabaikan perawatan diri, dia tidur sangat banyak atau dia kurang tidur seperti itu, dan dia menarik diri. Nah itu beberapa tanda klinis yang kita baca pada seorang yang mulai ada di awal gejala depresi seperti itu ya. Dan ada banyak sekali anak-anak yang mengalami hal seperti itu tapi orang tuanya nggak tahu, ya hanya marahin dia, terus kemudian pengen dia balik lagi normal seperti itu. Dan ini menjadi satu hal yang penting untuk kita bisa membangun di anak-anak kita itu kesehatan mental di tengah dunia digital. Nah, gejala umum dari gangguan kesehatan mental kita katakan ya, ketakutan atau kekhawatiran yang ekstrim, terus kemudian perasaan bersalah yang menghantui, atau mungkin perubahan mood yang drastis, tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih, itu mood swing. Kalau dunia psikologi kita katakan itu kayak seperti bipolar, ya, jadi keayunan seperti itu. Terus kemudian menarik diri atau kelelahan yang terus-menerus ya, nggak punya energi untuk bisa menopang hidupnya melewati hari dan gangguan tidur. Ini yang paling umum, kita katakan ini gejala paling umum kalau kita mengatakan kesehatan mental seseorang sedang mengalami gangguan. Jadi kalau kita menemukan anak-anak ataupun saudara ataupun pasangan ataupun adik-beradik kita ada di dalam titik ini, jangan cuma didoakan. Dia butuh dibantu. Ya, dia butuh dibantu. Dan gereja itu seringkali melihat itu sebagai satu stigma negatif, padahal itu sesuatu hal yang sangat normal. Kalau kita bicara orang mengalami gangguan kesehatan mental itu tidak identik dengan gila. Beda banget. Kenapa? Karena sebenarnya ada gangguan biologis dia juga ya, biokemis ya, kimiawi otak dia. Dia hanya perlu ditolong untuk bisa mendapatkan kembali keseimbangan ya dengan obat dari dokter untuk bisa menyeimbangkan dopamin, serotonin gitu ya. Terus kemudian bagaimana dia bisa dikonseling ketika dalam kondisi up, dia bisa ditolong moga-moga cepat keluar dari pola itu. Nah kita melihat apa yang bisa dilakukan, bagaimana kita bisa membangun kesehatan mental anak di tengah situasi seperti ini. Nah saya ingin kita bisa sama-sama perhatikan ada hal yang bisa kita lakukan sekalipun mungkin saat ini kita belum tahu caranya melepaskan anak dari smartphone seperti itu ya. Tapi
Tapi ada hal yang bisa kita lakukan sebagai keluarga, setidaknya untuk melindungi kesehatan mental keluarga ya. Buat saya, anak-anak yang kesehatan mentalnya itu terjaga dimulai dari orang tua yang mentalnya juga sehat. Ya. Apa yang kita lakukan berulang di rumah kita akan menjadi, kalau kita katakan, patokan di rumah kita ya. Jadi saya ingat sekali waktu kita memberikan gadget pintar kepada anak kita. Anak saya itu yang paling kecil ataupun yang kedua itu masih di yang gedenya itu udah milenial ujung, yang kecil itu masuk ke G, yang perempuannya. Jadi dia baru mendapatkan smartphone itu di umur 14 sebenarnya. Ya, sebelumnya cuma flip phone. Nah kalau yang gede itu karena dia udah lebih gede ya dia dapat di usia udah SMA seperti itu. Kita ingat sekali ya, setiap kali kita memberikan fasilitas ke anak kita, kita selalu akan ngobrol dulu. Fasilitas apapun. Ya. Tanggung jawab yang kita harapkan, sisi positifnya, sisi negatifnya, dan apa yang akan dilakukan ketika dia melanggar kesepakatan. Apa yang akan kita lakukan terhadap hal itu, atau apa yang harus dilakukan dengan inisiatifnya sendiri seperti itu. Tapi saya pikir ini merupakan satu hal yang ya kita perlu mindfulness ya waktu mengasuh ya. Jadi bukan cuma ngalir seperti itu. Ada strateginya apa yang lagi kita bangun. Nah saya pikir ini merupakan sangat hal yang kita ingin sama-sama bahas sebelum saya berhenti. Rumah adalah tempat kita membangun nilai bagi anak-anak kita. Keluarga adalah sumber nilai. Sehingga ketika kita menempatkan gadget di dalam rumah kita, seperti apa nilai yang kita mau sepakati di dalam rumah kita. Di rumah saya ada sebuah harapan ketika kita di meja makan gak ada yang gadget. Dan itu gak gampang, apalagi kalau makan di luar ya. Fenomena sekarang kan kita duduk ke restoran, dulu mah rebutan pilih menu kan. Sekarang enggak. Kenapa? Karena semua mau langsung asik dengan gadgetnya ya. Terus kita jadi kurang ngobrol, karena kenapa masih asik dengan yang dunia aja. Jadi gadget itu tuh sangat apa disebutnya ya. Disebutnya itu sangat kontras ya, dia mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat, dan itu terjadi gitu dalam keseharian ya. Buat saya kita perlu di rumah kita perlu cek nih posisi dari kita punya nilai tentang kebersamaan, tentang waktu keluarga, tentang waktu tidur, tentang waktu bermain, tentang waktu belajar, tentang waktu beribadah keluarga dan sebagainya. Apa yang kita set sebagai parameternya? Kita perlu jelas itu, baru kemudian kita bisa menuntut ya setiap anggotanya untuk bisa ikut. Ya. Jadi rumah itu bukan sekedar tempat kita tidur dan makan, bertumbuh bersama di dalam ilmu dan di dalam finance dan sebagainya. Tapi apa yang kita tanamkan dari hari ke hari? Kalau nilainya nggak jelas, kita susah membangun disiplin, betul? Dan ini merupakan satu hal yang saya kira setiap rumah perlu membicarakan nilai apa yang mau kita bangun seperti itu. Sebagai kakek dan nenek, nilai apa yang kita mau turunkan ke mereka, cucu, kepada mantu, kepada anak kita yang sudah dewasa. Terus nilai apa yang mereka sepakati sebagai pasangan. Jangan jadi kakek nenek yang merusak nilai. Ya, seringkali kakek nenek itu mengasuh cucu itu tuh sangat menyenangkan, beda banget. Musiknya itu beda banget dibandingkan waktu kita ngasuh anak. Kita itu jauh lebih toleran terhadap cucu, ya. Kita jauh lebih mudah kasihan dibanding waktu ngasuh anak sendiri. Saya ngerasain ya, dulu saya berjanji saya mengatakan saya nggak mau kayak begitu. Tapi nyatanya saya perlu mendisiplin diri saya berulang kali. Anak saya itu sering mengatakan ya, Mama, yang disebut anak yang paling gede itu sangat lengkap sekali dengan saya. Sampai sekarang kalau dia ditanya dia anak siapa, dia selalu mengatakan dia anak Nai-Nai. Saya bilang bukan, kamu cucu. Enggak, aku anak Nai-Nai gitu ya. Karena memang sangat dekat, karena waktu dia masih baby itu saya hampir tiap hari ketemu dia. Sekarang saya sudah di Jakarta, dia di Bandung. 2 minggu sekali saya ke sana. Setiap kali saya ke sana dia tidur sama saya. Adiknya juga ikut tidur sama saya. Gitu ya. Jadi dia selalu mengatakan dia kesayangan Nai-Nai. Karena dia kesayangan Nai-Nai, dia tahu Nai-Nainya hatinya lemah. Ya. Jadi saudara, dia setiap kali saya datang dia punya shopping list. Maminya bilang, Nai-Nai tolong ya. Enggak, saya bilang gitu kan ya. Tapi saya selalu cari cara gimana supaya dia dapat yang dia mau. Dan saya tahu itu salah gitu ya. Jadi saya bilang sama mami, boleh nggak aku beli ini? Enggak. Jadi saya ingat sekali pertama kita sama-sama tuh pergi ke bar.
di mall, dia pengen ice cream. Maminya bilang enggak, kalau mau yang di belakang sana. Dan maminya paksa dia jalan, tas saya diambil, saya nggak boleh belanja. Jadi anak ini nangis sepanjang mall seperti itu ya. Saya susah hati. Tapi saya tahu itu maminya lebih berotoritas dalam hal kayak begitu. Ikut, ceritanya mau sepakat sama maminya. Jadi si cucunya terus, Nay, mau yang tadi ice creamnya, nggak mau yang di situ. Mami bilang nggak boleh, kita kesana aja ya. Tapi sambil dia nangis gitu ya. Dan juga punya kemauan keras nih cucu. Sampai ke ujung mall, maminya beli ice cream itu, dia tetap nggak mau. Akhirnya maminya nyerah. Ice cream yang depan saya tahu saya yang rusak. Karena kenapa? Saya ngebackup dia. Dia tahu hati saya gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik karena kenapa nilai dari mamanya itu saya harus support. Jadi saya terus berusaha memikirkan bagaimana saya bisa mensupport maminya. Saya bilang mama bilang nggak boleh. Jadi dia ngomong, Nah, ini rahasia ya. Jadi saya begitu ya. Jadi saya diajak berkonspirasi seperti itu. Saya bilang enggak, tanya mami. Mami bilang awas ya Nena ya. Gitu kan ya. Mantu saya itu suka mengingatkan seperti itu. Ya, jadi saya ingin katakan sumber nilai bagi anak itu harus ada di dalam rumah. Karena kalau kita nggak membangun nilai lebih dahulu, maka dunia yang akan menjejalkan nilai bagi dia. Kalau kita tidak memulihkan mereka bagi Tuhan, dunia akan memulihkan mereka. Ya. Terus kemudian kita melihat, kita mendefinisikan hubungan, aturan, dan peran. Seperti apa harapan kita di dalam keluarga. Anak itu bukan hanya penerima manfaat dari apa yang bisa kita berikan. Dia punya tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Dan gak bisa hanya mau apa yang dia mau. Nah, ini adalah bagian dari perjalanan yang sulit ya untuk bisa membangun satu keluarga yang sehat gitu. Dan kita melihat kita perlu punya keterampilan untuk mengasuh di tengah zaman seperti ini. Strategi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa sehat? Saya pikir ini merupakan hal yang menarik ya. Bunda, pemberian smartphone kalau anak-anakmu saat ini belum punya smartphone. Ya, dan izin untuk sosmed sebisa mungkin sampai dia sudah melewati masa pubertas. Kenapa? Supaya dia sehat gambar dirinya. Jadi kalaupun saat ini sudah terlanjur kasih ya, saudara dampingi supaya bisa menolong dia bernavigasi di tengah situasi seperti ini. Apalagi mendorong untuk bisa meningkatkan waktu di mana anak bisa bermain dan bertemu dengan teman-temannya di dunia nyata, bukan hanya dunia maya. Dan apalagi yang kita bisa lakukan, ini strateginya yang saya pikir mungkin bisa kita lakukan. Batasi waktu layar untuk disepakati dengan mereka. Di luar jam sekolah harus menggunakan gadget, waktu layar seharusnya enggak tiada batas ya. Terus bagaimana kita bisa mengasah mereka untuk berinteraksi secara nyata. Artinya kita sendiri juga perlu mendisiplin diri. Ya. Karena kita sendiri jadi orang tua yang rasanya kalau orang dewasa kayaknya kok nggak apa-apa ya bawa gadget ke tempat tidur gitu kan ya. Terus menjadi barang terakhir yang kita lepaskan sebelum tidur dan barang pertama yang kita ambil waktu bangun tidur ya. Kita sangat rohani ya. Tuhan entah di mana gitu kan. Dan ini merupakan satu hal yang kalau kita pengen anak-anak kita mengalami perubahan, maka itu dimulai dari diri kita. Sepakati bersama. Ya. Terus apa lagi? Seimbang antara online dan offline. Bagaimana bisa menciptakan situasi itu untuk anak-anak kita juga bermain gitu ya di alam, terbuka di tempat permainan yang tanpa gadget. Terus mungkin mengajarkan mereka dan diri kita juga membatasi notifikasi. Karena kalau kita subscribe banyak, notifikasi akan terus masuk. Dan bagaimana bisa bijak menggunakan damai. Ya. Berapa usia seorang anak dengan ukuran waktu yang bisa diberikan? Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat ya. Ini ya, ini para pemerhati perkembangan ya, usia maksud katakan psikologi perkembangan memberikan kepada kita satu hal yang kita mungkin sepakat mungkin enggak, tapi sebenarnya 0 sampai 2 tahun itu sebenarnya nggak boleh melihat layar sama sekali. Oke, usia 3 sampai 5 cuma boleh 1 jam per hari TV yang tidak ada kekerasannya.
6 sampai 12 itu sebenarnya di luar jam sekolah itu 2 jam per hari, dan 13 sampai 18 sebenarnya 2 jam per hari dengan hal yang lebih luas seperti itu. Nah, saya kira ini memang sangat ketat, tapi saya rasa ini menjadi panduan kita, apa yang terlalu berlebih pada anak-anak kita ya. Saya pikir selain daripada itu apa? Kurangi persaingan, karena banyak orang tua sebenarnya bersaing dengan bayang-bayang dia ketika memberikan gadget kepada anak. Bagaimana bisa menolong anak kita cukup tidur dan ada digital detox. Digital detox itu artinya ada hari yang kita sepakati bersama, jamnya itu nggak boleh pegang gadget seperti itu, diisi dengan yang lain. Jadi ada satu hal yang boleh kita biasakan untuk melakukan detox. Dan kalau anak memiliki tanda-tanda kecanduan, kita jangan ragu untuk meminta pertolongan profesional. Perhatikan kebutuhan tidur daripada anak-anak. Ya, anak-anak tuh membutuhkan tidur tuh seperti ini. Gak semua kita menyadari anak-anak kita itu memiliki sebuah jam tidur yang cukup ya. Dengan gadget itu banyak anak yang kurang tidur karena tidurnya sangat malam. Dan sebagian yang sudah menikah bahkan bangunnya jadi sangat siang. Saya punya klien yang akhirnya cerai gara-gara itu. Kenapa? Suaminya malah main game sampai pagi, istrinya ke toko. Waktu istrinya pulang dari toko, suami baru bangun. Istrinya mau tidur, suaminya lagi melek-meleknya main games. Dia juga main saham, dia bilang. Jadi jamnya tuh kayaknya sangat tipis seperti itu. Tapi akhirnya nggak tahan istrinya, buyar. Ya. Dan generasi-generasi yang kecanduan game seperti itu sedang banyak yang mempertaruhkan keluarganya. Digital detox seperti ini ya. Sudah perhatikan, foto aja screenshot. Dan ini yang mungkin bisa dilakukan untuk keluarga kita masuk ke dalam sebuah arus sekalipun menggunakan gadget, tetapi punya cara untuk bisa menyeimbangkannya dengan pola yang bisa. Oke, saya rasa akan berhenti di sini. Ya. Dengan satu hal yang saya harapkan bahwa kita bisa memikirkan ulang ya apa yang terjadi di rumah kita dan bagaimana bisa memperjuangkan keseimbangan di dalam keluarga. Mau ada pertanyaan untuk berhenti di sini? Oke, silakan ya kalau ada pertanyaan. Yes. Oke. Kita ucapkan terima kasih, kita berikan tepuk tangan dulu. Thank you, Santap. Dan saya yakin dari rekan-rekan sekalian juga mempunyai pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan pada saat ini kepada Contoh Helen secara langsung. Silakan. Kalau nggak bertanya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ngerti banget, yang kedua nggak ngerti. Saya berharap yang pertama ya. Besok dibahas di khotbah. Karena besok ada terus temanya kan? Iya. Gak apa-apa ya sih? Iya. Kita mengembalikan fungsi ayah kita harapkan, tapi peran ibu itu tuh akan mempengaruhi anak sampai sejauh mana. Kesehatan mentalnya ada pasti. Paling tidak terkait dengan femininitas dan maskulinitas. Kenapa banyak yang melambai? Karena terkait dengan hilangnya figur ayah sih. Kecewek-cewekan, iya. Yang perempuannya jadi gagah banget, jadi tomboy. Ini salah satu sih. Ya. Besok saya bahas itu, fatherless. Ya. Saya akan soroti juga spesifik tentang perannya terhadap peran gender. Karena sebenarnya pembangunan identitas gender itu tuh nggak bisa dilepaskan dari peran ayah.
contoh sebelum yang lainnya bertanya, izinkan saya bertanya. Jadi saya menangkap bahwa dari digital detox dan juga setiap saran yang contoh berikan adanya batasan waktu, semua itu kan adalah usaha bagi kita untuk menekan dampak buruk dari era digital ini kepada sang anak. Goalnya itu sebenarnya apa? Apakah goalnya itu hanya sekedar membatasi mereka dengan penggunaan gadget atau menciptakan kesadaran bagi mereka akan dampak buruk gadget itu sendiri bagi mereka gitu. Bagaimana cara kita itu menimbulkan kesadaran mereka sendiri tentang hal itu? Sebenarnya dua-duanya mau dicapai sih, untuk kebaikan mereka dan juga untuk menimbulkan kesadaran. Karena kenapa begitu kita membuat detox atau pembatasan waktu, itu tuh suffer anak-anak. Nah, terbukalah satu kesempatan untuk bisa menolong dia melihat betapa gadget ini mengikat dia sedemikian rupa dan membuat dia itu kehilangan banyak hal yang sebelumnya tidak dia sadari. Yang kita sedang ingin timbulkan, misalnya kebiasaan untuk bisa berinteraksi secara langsung, terus kemudian pengelolaan waktu tidur, terus kemudian menjaga kebugaran daripada diri dia, terus kemudian juga seperti apa pengaruhnya terhadap tanggung jawab dia di dalam hal belajar, seperti itu. Terus apa yang kita harapkan, makanya saya bilang betapa pentingnya rumah terlebih dahulu punya set-setan itu, karena kalau itunya nggak jelas kita mau tuntut apa gitu kan, kita mau koreksi dia terhadap penggunaan ini dengan banyak anak-anak juga tahu dampaknya gitu, tapi kan dia ignore gitu loh. Nah seperti yang dilakukan oleh Jonathan Haidt itu ketika dibatasi, ketika diganti dengan gadget yang tidak canggih, anak-anak itu suffer pertama. Tapi begitu dilanjutkan, dan itu komunitas kan, jadi berarti bukan cuma dia sendiri kan, itu kemudian menciptakan sebuah kesadaran tentang manfaatnya itu mulai terasa oleh mereka. Bagaimana mereka jauh lebih mudah menyadari emosi yang muncul dan kemudian mengelola emosi dan sebagainya yang sebelumnya nggak pernah ada upaya untuk punya skill itu. Jadi di dalam hasil daripada pembatasan itu dan juga penggunaan batasan daripada kecanggihan dan hubungan dengan sosial media, itu kesehatan daripada mental anak-anaknya itu tuh muncul seperti itu. Jadi awareness itu nggak bisa diciptakan langsung tiba-tiba hanya dengan membicarakan kan, tapi dengan sebuah aplikasi dari pembatasan itu kerasa suffernya buat dia karena kehilangan kenikmatan. Dopamin yang biasa yang banjir di otaknya itu kayaknya dicegah seperti itu. Tapi memang nggak bisa cuma menghentikan, tetapi harus ada kompensasi dengan tadi permainan yang langsung seperti itu. Jadi mengganti substitusi kayak begitu. Terus kayak orang tua nggak boleh yang main ya, tapi orang tuanya nggak hadir menyediakan waktu untuk bisa berinteraksi, itu juga nggak fair. Jadi substitusinya itu permainan yang langsung dan sebagainya. Oke, jadi sorry mau tanya ya. Kita kan di sini melihat pro dan kontranya gitu ya dalam era digital. Sedangkan di luar situ kan kita melihat itu ada namanya pertandingan e-sport gitu ya. Nah, itu bagaimana pencerahannya antara yang kita bilang negatif tidak boleh banyak main, sedangkan ada pertandingan ya, apakah itu kan artinya harus latihan banyak, ada fokusnya itu gimana? Iya, itu memang menjadi salah satu motivasi juga banyak anak kemudian membenamkan diri di dalam games karena berharap bisa mencapai sebuah prestasi di dunia e-sport kan. Itu kan sebenarnya apakah itu benar-benar sport gitu kan ya? Ada sih peripheral, bagian otak yang periferalnya itu tuh benar terasa anak-anak main games itu tuh refleksnya lebih cepat gitu kan ya. Terus kalau menjadi ahli bedah itu tuh hebat mereka tuh di situ tuh. Tapi yang banyak yang mengambil, maksudnya menggilai e-sport itu tuh untuk mencapai sebuah prestasi, memang bayarannya luar biasa, ya kan? Saya selalu bilang sama anak-anak yang memilih nggak mau sekolah, mau main games, karena berharap menjadi pemain games profesional. Ya. Saya katakan dari jutaan orang yang main games, berapa orang yang berhasil dalam pertandingan itu, ya kan? Tapi mereka kan nggak bisa mandang itu, cuma karena dia pengen aja terus gitu kan ya. Tapi sebelum dia menjadi seseorang yang bisa menjadi seorang katakanlah atlet, kalau kita pakai istilah itu ya, dia udah mengorbankan masa depan dia. Karena sebenarnya itu kan games yang diciptakan, pertandingan yang diciptakan untuk
pengembangan dunia games. Kalau di adiksi, kalau misalnya kalau saya bawain kuliah tentang adiksi games kayak begitu, saya membedahnya, gitu loh. Karena memang itu sesuatu yang saat ini tuh dijadikan sesuatu yang disentuh dengan ada nilai bisnisnya, nilai uangnya. Sehingga ada banyak orang secara pragmatis menganggap ini juga bisa jadi profesi, gitu loh. Dan memang para pencipta games ya, perusahaan yang menciptakan games kayak begitu tuh menggunakan cara untuk bisa mengembangkan gamesnya dengan membayar orang memainkan gamesnya, dan kemudian menciptakan juga sebuah permainan yang menjadikan semua gamers itu tuh merasa ada event yang besar yang mereka perjuangkan. Memang kan, ya, dan itu kan seperti gini, setiap pencapaian yang dilakukan di dalam games itu adalah sebuah rasa merupakan prestasi, tapi kan semu, gitu loh. Saya ingat waktu anak saya yang gede ya, itu tuh pernah satu masa tuh tergila-gila main Ragnarok. Masih zaman dia masih di Palembang, SD kan, begitu kan, udah mulai Ragnarok kayak begitu kan. Pas kita pindah ke Bandung, satu masa dia tuh kecanduan main games Ragnarok itu. Dan dia pintar bermain games, karena itu refleksnya tuh dia punya itunya tuh cepet gitu, kinestetik segala macam gitu. Sampai itu menjadi pergumulan keluarga, ya. Jadi merosot, dia punya prestasi, tapi dia bangga karena dia pas pindah ke Palembang tuh pindah ke Bandung itu buat anak saya itu satu masa yang sulit. Karena dia tiba-tiba masuk ke komunitas baru, dia sekolah di sini dia rasa nggak masalah, ke sana tuh dia harus penyesuaian. Dan bahasanya itu bahasa Palembang, stres buat dia. Ke Bandung dengan bahasa Palembang tuh jadi dibully. Dia harus punya, setiap anak tuh perlu merasa bahwa saya harus berdiri di atas kaki saya tuh dibanggain orang tuh gimana? Games. Itu WLP ya. Dan dia pintar bermain games. Sampai itemnya bisa dijual. Dan begitu dia bisa mainin games untuk orang lain. Tapi kan jadi kecanduan kan? Main. Itu jadi satu perjalanan rohani yang buat kami sulit sekali. Saya menulis buku itu karena itu sebenarnya. Gitu. Tapi kemudian saya ngobrol ya. Terus kemudian papanya itu melakukan satu hal yang sangat radikal sekali. Karena kata papanya kalau aku pukul kamu, aku sakit. Jadi saya ingat titik baliknya di mana? Ketika papanya menemukan dia bohong main games, dia pulang papanya disiplin dia, papanya pertama pukul dia pakai ban pinggang ya ke kakinya, dia nggak nangis begitu, tapi akhirnya papanya bilang aku nggak mungkin pukul kamu terus. Saya nggak tahu dia dapat hikmat dari mana ya, musuh ya. Dia pukul dirinya sendiri. Nah itu anaknya tuh rasanya tuh sepertinya bersalah sekali karena papanya sampai melukai diri dia sendiri untuk dia gitu. Supaya kamu tahu sakitnya papa, lihat kamu tuh memilih hal yang bisa membahayakan masa depan kamu. Papa pukul aku aja, aku yang salah. Papa jangan pukul diri papa. Dan papanya enggak, papa nggak mau pukul kamu karena papa sakit buat papa pukul kamu. Papa pukul diri sendiri aja. Asal kamu tahu sesakit itu hati papa. Nah itu merupakan titik balik dia yang awal. Tapi nggak langsung. Nah waktu dia udah mulai tahu, dia bilang bagaimana saya bisa lepas dari ini? Selain doa, selain berupaya dan diingatkan, ya dia harus ganti komunitas. Nah itu yang kemudian dia sharingkan. Jadi waktu saya menulis buku ini, dia testimoni. Kalau ada anak yang kecanduan games, dia bilang jangan berhenti ngomong, karena sebenarnya setiap kali omongan orang tua itu tetap didengar walaupun dia belum mengikuti. Jadi itu adalah pengalaman ya. Jadi dia memang pintar bermain games gitu loh. Dan cepat sekali naik dia punya itu level. Cuman akhirnya dia bisa, maksudnya pada akhirnya itu perjalanan pengasuhan kita ya, perjalanan iman keluarga juga gitu. Kita udah nggak tahu harus bagaimana, kita tuh cuma Tuhan yang bisa, dan papanya dapat hikmat itu, dan itu titik balik dia. Jadi buat saya e-sport itu diciptakan oleh para pencipta games, itu bisnis yang mahal banget loh, besar banget loh gitu. Untuk memfasilitasi supaya games itu tuh bisa dibeli lebih banyak orang, dimainkan lebih canggih gitu kan ya, dan itu mendatangkan keuntungan yang lebih besar lagi seperti itu. Tapi anak-anak banyak yang kebujuk dengan situasi itu dan mempertaruhkan masa depannya untuk itu. Kalau saya nggak melihat itu sport, ya. Sekalipun dia mungkin ada keterampilan yang diasah, menghasilkan uang, tetapi kan masa sih anak Tuhan diberikan tujuan Tuhan cuma buat main games? Dia punya tujuan yang besar buat anak kita, dan itu yang kita mau bangun di dalam diri anak kita. Dia punya tujuan ketika dia memberikan hidup ke anak kita, purpose, dan itu perannya gede di sana.
lagi dari rekan-rekan. Bu Aileen. Pertanyaannya, terima kasih sudah datang. Sebetulnya saya merindukan banyak ibu-ibu ya, keluarga muda yang bisa ikut ya. Nah ini mungkin menjadi satu pertanyaan mungkin bagi kita juga, bagaimana caranya menyadarkan orang tua gitu, untuk apa sih akibat daripada gadget ini. Saya soalnya mengenal ada ponakannya Alex yang tinggal di Malaysia. Saya lihat dia sampai berkorban di rumahnya nggak ada TV, nggak ada gadget sama sekali untuk anak-anaknya. Jadi ya itu karena mereka mungkin tahu ya akibatnya. Jadi sampai sedemikiannya sampai seperti itu. Saya soalnya prihatin, saya suka lihat, saya pun suka gitu ya. Ada anak yang dibawa orang tuanya ke gereja di atas. Selama ibadah saya praktikkan main game terus gitu loh. Jadi saya merasa prihatin karena saya sebagai juga ya pencinta gadget juga, saya merasa saya sendiri menyadari mata saya sampai kabur gitu loh. Jadi apa sih Tuhan? Itu baru dalam satu sisi gitu loh. Dan akibat seperti yang kita lihat, kita dengar gitu ya, akibatnya banyak gitu semua. Harusnya orang tua menyadari. Dan dia sebagai nenek ya, ama dari cucu yang juga awal-awal kecanduan game juga, kalau makan gitu harus ada gadget baru mau makan gitu. Jadi itu suatu cukup prihatin, tetapi pelan-pelan mungkin sekarang mamanya sudah bisa ngatasi hal ini. Itu aja mungkin pernyataan saya. Terima kasih. Ada banyak upaya yang memang harus dilakukan oleh komunitas ya. Bagaimana membangun awareness tentang dampak. Ya, dampak yang mungkin tidak disadari dan kita semua tuh merasa bikin semua orang juga melakukan gitu kan ya. Kayak kita nggak berdaya toh. Saya pikir edukasi terus dilakukan terhadap jemaat itu perlu dilakukan karena ada banyak orang tua yang nggak aware bahwa tidak sesederhana dan sesimpel itu. Cuma ada banyak orang tua kan nggak mau ribet. Kalau dikasih virtual nanny terus dia diam, banyak orang tua merasa lega. Malu kan kalau di gereja anak berisik gitu kan ya. Memang harus maksudnya ngebangun ulang sih. Tapi kalau sekarang tuh cucu saya tuh kan maksudnya maminya tuh mengetatkan kayak begitu, nggak boleh gitu kan. Memang dia 3 tahun kita mulai kasih dia nonton sedikit, tapi sedikit betul gitu. Jadi memang ada kesepakatan, coba sebentar ya nonton ini gitu kan, filmnya. Nanti kita lanjut lagi gitu kan ya. Tapi cuma film itu gitu kan. Tapi kita menggantikannya dengan permainan yang dia nikmati. Dia main slime, nah itunya harus dimasukkan tuh. Jadi orang tua juga diberikan ide, apa sih yang dia bisa pakai untuk mengganti seperti itu. Jadi kalau ke sekolah minggu dia bawa gambar kayak begitu untuk kalau memang dia harus nunggu orang tuanya kayak begitu, dia keluarin tuh, dia punya itu diisi tasnya tuh. Gambar kayak gitu yang bisa buat puzzle kayak begitu dan orang tua kadang membutuhkan di komunitas itu tuh ya digali bersama apa yang bisa menjadi sebuah tren komunitas. Kalau sendiri doang memang perjuangannya lumayan gitu loh, lumayan. Jadi bagaimana sebagai satu komunitas membangun sebuah habit baru terhadap gadget, tapi maksudnya ada substitusi. Oke, Anda nggak main gadget, apa yang bisa menjadi alternatif supaya dia bisa menggunakan waktunya itu juga menarik. Kalau komunitas sama-sama sepakat melakukan, jauh lebih gampang. Tapi buat saya edukasi terus jangan diingatkan. Karena nggak ada cara lain. Kan kita nggak bisa mengendalikan cara berpikir mereka, tapi berharap dengan ada kampanye tentang gadget detox misalnya gitu kan ya. Detox digital sebagai satu tren komunitas itu menolong. Dan nggak ada cara lain. Awareness-nya dibangun, terus kemudian ada kampanye yang dilakukan bersama. Masuk ke sekolah ke kelas-kelas parenting kan tidak banyak orang tua juga merasa dia butuh. Itu ya Bu.
mengerti kan. Nah tapi klien kami sering banget bersinggungan dengan teman-teman dari preteen dan teens. Jadi pertanyaan saya, apa yang bisa kami sebagai orang dewasa lakukan, walaupun mungkin berkualitas anak, tapi apa yang bisa kami lakukan sebagai peran kayak support system kan sebenarnya kan, gimana caranya bisa membantu teman-teman anak-anak yang dari tura, dari kelas besar, dan juga remaja. Sebenarnya kalau pemuda kan udah bisa mikir sendiri. Jadi gimana caranya secara aplikatif bisa membantu orang tua juga tanpa melewati batasan sebagai orang tua. Karena orang tua juga, oh itu anak saya gitu, ngapain gitu kan. Itu satu. Dua, mungkin orang tua kayak saya sendiri tuh kalau dibandingin ngobrol sama teman-teman yang masih muda-muda ini, mereka jago banget. Kalau kita sudah kayaknya kalau pakai kontrol pun kayaknya mereka bisa melangkahi tagar digital. Dan kadang-kadang saya juga termasuk orang yang suka main game, karena di waktu tuh biar tenang aja, calm down gitu kan. Itu sering banget banyak iklan yang menurutku bahkan game itu bahkan game yang nggak penting sebenarnya, tapi iklannya itu bisa luar biasa gitu. Ada pornografi lah, terus komik kayak gitu yang sebenarnya kalau sekali lihat gambarnya bisa aja gitu. Cuman kalau nggak sengaja klik atau apa itu aku bisa akses. Nah itu kan kayaknya kalau parental control pun belum tentu bisa untuk itu. Bagaimana caranya kalau sudah umur preteen dan teen? Karena nggak mungkin kita stopin gadget karena mereka butuh gadget. Kalau saya pikir untuk anak-anak yang udah memasuki usia yang seperti itu nggak bisa one way, ya, discuss untuk bisa mendengar juga dari posisi mereka, terus kemudian menemukan apa yang bisa menjadi moment of teaching di sana. Dan buat saya untuk anak-anak yang mulai gede itu kan memang rasa ingin tahu lagi gede, terus teman-teman melakukan hal yang sama, di open aja diskusi. Jadi kayak beberapa bulan yang lalu saya bawa seminar di preteens-nya GKI Mangga Besar, ya kan? Tapi waktu itu memang kita khusus ngebahasnya bukan ini, tetapi seks, gitu loh. Dan luar biasa, anak usia masih kecil, pertanyaannya mengerikan, gitu loh. Dan itu benar-benar bukan maksudnya bukan cuma di mereka. Waktu saya mulai di sekolah, saya menemukan hal yang sama. Karena kenapa? Exposure terhadap hal seperti itu seringkali bukan mereka sengaja. Lagi mindset tuh di dalamnya ada ketika kamu berhasil melakukan hal ini gitu kan ya, kamu boleh ya kayak orang dewasa kan, tapi mendapatkan hiburan, menyewa pelacur kayak begitu. Terus kemudian bagaimana bisa melakukan apa yang menyenangkan. Karena banyak sekali R-rated games itu dimainkan anak-anak di bawah usia gitu loh. Nah ini merupakan menjadi sebuah tantangan dengan mereka mungkin dalam bentuk diskusi. Ya, karena di dalam percakapan dengan mereka terus melihat bagaimana apa yang mereka lakukan itu tuh maksudnya menjadi pressure yang dia hadapi juga di kalangan teman-teman seperti itu. Kita bagaimana bisa menciptakan safe place buat dia untuk bisa menceritakan, tapi kemudian kita mendampingi, memasukkan nilai, moment of teaching di sana. Karena anak-anak seperti itu kan udah tahu kok bahayanya, cuman kan tekanannya itu terlalu besar sehingga kita perlu mendampingi mereka untuk membangun nilai itu dan juga bagaimana dia bisa memiliki satu firmness untuk say no terhadap hal yang memang tidak baik untuk dia dan bertentangan dengan nilai iman yang kita lagi pelajari bersama. Cuma memang nggak bisa judgmental gitu loh, tapi kita open komunikasi cerita. Waktu di dalam diskusi-diskusi kayak gitu di kelompok-kelompok yang pernah jadi GKI itu GKI juga kan, nggak besar kan? Itu kita sampai kaget loh kalau lagi kumpul sama teman-teman ngapain. Ini ngomongannya itu udah dewasa banget, padahal anak baru gede. Ya gurunya tuh pusing dengan hal itu. Saya katakan ada banyak hal yang harus dilakukan, gak cuma ketemu di sekolah minggu atau pra-remaja tura itu. Tapi bagaimana dia bisa connect sama dia secara personal sehingga dia mungkin bisa mendapatkan keramatamahan yang dia bisa open up. Dan ketika dia open up itulah kamu bisa memasukkan hal-hal yang harus disampaikan ke dia sambil menolong dia melihat efeknya. Karena nggak semua orang tua dilaporin
orang tuanya senang loh. Kan yakin banyak orang tua ya. Atau banyak orang tua yang hidupnya tidak otentik. Di gereja kelihatan sangat holy, di rumah. Jadi aku pikir buka komunikasi, diskusikan. Kamu pernah nggak sih misalnya gitu kan ya, gini, terus, kok kamu melakukan lagi? Oh teman-teman juga melakukan kayak gini kok gitu kan ya. Nah itu adalah hal yang kita bisa lakukan dan kalau bisa dilakukan lagi, mengundang orang tuanya di dalam pembinaan yang khusus. Boleh. Jadi aku rasa nggak bisa cuma anak, orang tuanya juga perlu diedukasi gitu loh. Cuma dalam kondisi yang tidak membuat dia merasa dipermalukan. Ya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk berkat yang sudah dibagikan oleh semua pada hari ini, pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Semua boleh demonstrasi kita semua untuk duduk kita di dalam doa untuk materi. Mari kita berdoa. Hati kami gentar karena kami dipercayakan generasi yang tumbuh di sebuah dunia digital. Kami tidak memiliki kemampuan untuk memandu mereka, membesarkan mereka sesuai dengan keinginan Tuhan jika bukan Tuhan menopang kami dengan anugerah-Nya. Tapi kami mempercayai satu hal bahwa perjalanan yang Kau percayakan untuk kami boleh mendampingi milik pusakamu ini adalah sebuah perjalanan yang Engkau utus kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami mempercayai Engkau tidak pernah mengutus kami memasuki sebuah perjalanan dan pengalaman di mana anugerah-Mu tidak sanggup menjangkau dan menopang kami. Kami mau mengarahkan iman kami kepada-Mu Tuhan. Mampukan setiap orang tua, setiap kakek nenek, setiap pembina, setiap pendamping bagi anak-anak berharga-Mu. Tuhan, berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami ketekunan, berikan kepada kami kasih dan belas kasihan dan kepedulian, sehingga kami boleh bergumul dengan Tuhan untuk setiap anak yang berharga yang Tuhan serahkan ke tengah keluarga kami maupun komunitas kami. Berikan kepada kami kepedulian yang menjadikan kami mau menjangkau dan mengulurkan diri dan waktu lebih supaya kami boleh menjadi rekan seperjalanan bagi orang tua lain. Dan kami berdoa, Tuhan, berkatilah komunitas Pasutri ini menjadi sebuah komunitas yang mendampingi keluarga di dalam musim hidup yang berbeda. Biarlah dengan kasih sayang daripada Tuhan kami boleh diberikan ketekunan dan kemampuan sekalipun tidak mudah bagi kami untuk berjalan di tengah tantangan di mana banyak keluarga tidak memiliki waktu untuk boleh belajar bersama. Berkati pembina kami Richard yang masih muda bersama dengan istrinya, biarlah Tuhan terus tambahkan hikmat dan marifat yang dibutuhkan untuk boleh mendampingi keluarga dengan ragam musim hidup. Kami berdoa untuk gereja ini, Tuhan yang menciptakan ruang untuk kami boleh bergaul dengan Tuhan di dalam musim hidup kami yang berbeda. Biarlah Engkau memberkati para majelis dan pemimpin supaya terus boleh menangkap visi Tuhan bagi keluarga di tengah jemaat. Kami berterima kasih untuk apa yang boleh kami pelajari. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati perjalanan kami agar kami boleh melewati malam ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.